Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Oke, pertama pertanyaan untuk Mas Sigit nih ya, Mas Sigit. Tadi disampaikan bahwa kenangan-kenangan atau data-data terkait hubungan Indonesia dengan Soviet di era Bung Karno dan Khrushchev ini kan sangat banyak ya, seperti Gelora Bung Karno dan sebagainya gitu, termasuk Rumah Sakit Persahabatan. Nah, yang unik di sini adalah terkait masalah patung Patani gitu ya, orang menyebutnya patung Patani itu ya. Tapi sebenarnya namanya apa? Nanti Mas Sigit bisa jelaskan itu. Dan apakah banyak juga tuduhan-tuduhan miring bahwa patung Patani itu adalah patung komunis gitu ya? Dan di situ ada kaitannya dengan apa namanya? Kebetulan juga mungkin pematungnya orang Soviet kali ya. Dan si Bapak Taninya ini itu punya senjata juga. Nah, apakah terkait juga dengan peristiwa tahun 60-an yang ketika ada isu bahwa petani dipersenjatai gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Mas Sigit ya. Untuk Pak Rusdi Hussein, Nah, Pak Rusdi, nah waktu itu persahabatan dengan Bung Karno ini kan antara Khrushchev dengan Bung Karno ini luar biasa hebat ya. Bahkan ada saling berbagi di situ ya. Dan apakah bantuan dari Soviet itu berupa uang atau apa gitu? Nanti akan dijawab dulu oleh Mas Sigit ya, Pak Rusdi ya. Jadi Mas Sigit menjawab dulu itu. Terus sedikit nih Pak Mas Sigit, satu lagi ketika Bung Karno itu bersahabat dengan Khrushchev, Bung Karno juga bersahabat dengan Kennedy gitu ya. Jadi sosok seorang Bung Karno bersahabat dengan Khrushchev, lalu bersahabat juga Kennedy. Nah, pertanyaannya, apakah Kennedy dan Khrushchev ini sama-sama bersahabat juga gitu? Jadi apakah ketiganya itu juga saling bersahabat sehingga punya ide atau gagasan membangun tatanan dunia baru ini, tiga-tiganya punya kesepakatan yang sama atau seperti apa? Oke, silakan Mas Sigit. Nah, terima kasih Mas Agung. Pertanyaannya menarik sekali. Yaitu pertama terkait tentang Tugu Tani atau sebenarnya nama itu adalah Tugu Pahlawan. Memang saya pernah membaca beberapa tulisan yang menceritakan bahwa ternyata banyak yang melihat atau menuduh Tugu Tani atau patung pahlawan ini sebagai simbol komunisme. Bahkan ada juga yang menuntut supaya patung itu dirobohkan, dihancurkan itu kan. Saya tertawa aja kalau misalnya mendengar ada orang-orang yang memiliki pandangan ini. Dan menariknya Bapak Ibu semuanya, saya menemukan sumber-sumber arsip nasional ya yang itu sangat otentik sekali, dan juga sumber-sumber dari Uni Soviet yang saya dapatkan. Pertama, kalau kita bicara tentang Tugu Tani atau patung pahlawan, itu tugu ini diresmikan pada tanggal 24 Juni tahun 1964. Dan saya menemukan pidatonya Bung Karno waktu peresmian patung ini. Waktu itu juga Mikoyan waktu sedang berada di Indonesia, dan juga Mikoyan juga menyampaikan pidato. Bahkan Mikoyan itu menyebut bahwa patung ini ide dari Soekarno. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu semuanya. Jelas bahwa ide dasar pembuatan patung ini berasal dari pemikiran Soekarno. Dan kenapa, pertanyaannya, kenapa kok patung ini sosok seorang laki-laki dan perempuan petani bawa senjata lagi gitu. Apakah ini komunisme gitu kan? Nah, ini dijelaskan Bapak Ibu semuanya. Kalau saya membaca pidatonya Bung Karno tahun 64 itu, nah, jadi ide ini adalah saat Bung Karno melakukan kunjungan ke Uni Soviet tahun 1961 Bapak Ibu semuanya. Nah, waktu itu saya menemukan data arkiv dari Soviet. Soekarno waktu itu sedang di kota Moskow, pandangan beliau itu terpana pada sebuah patung yang menurut beliau itu sangat indah sekali, detail sekali. Dan akhirnya dia minta pengawalnya, itu patung siapa itu? Yang buat siapa?
Setelah itu diberitahu Bung Karno bahwa yang membuat patung itu adalah Mansir. Mansir itu adalah seorang pematung yang sangat terkenal di Uni Soviet waktu itu. Kenapa terkenal? Karena hasil-hasil patung yang dibuat oleh Mansir itu sangat detail sekali dan sangat coraknya sangat sosialis ya. Nah, bahkan hasil-hasil patung beliau Mansir itu terbajang di berbagai kota hingga saat ini. Nah, setelah itu Soekarno diantarkan ke workshopnya Mansir itu. Disebutkan bahwa Soekarno diterima baik oleh Mansir. Lalu saat itu Bung Karno meminta, bisa nggak kamu membuatkan patung untuk dipasang di negara kami? Dan akhirnya setuju. Mansir akhirnya melakukan kunjungan ke Indonesia dan waktu itu dibantu oleh anaknya yang namanya Resin waktu itu. Resin. Nah, di situ setelah beberapa tahun setelah itu Mansir dan anaknya melakukan riset langsung untuk mengaktualisasikan ide yang disampaikan Bung Karno itu, dan patung itu akhirnya dikirim ke Jakarta dan diresmikan pada tanggal 24 Juni 1964 ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok modelnya seorang tani gitu? Kenapa kok modelnya bawa senjata gitu kan? Nah, di dalam pidato Soekarno waktu peresmian itu disebutkan bahwa patung ini sebagai simbol bahwa kenapa kok patung ini dibikin oleh orang asing. Bung Karno menyebut bahwa ini adalah sebagai bentuk bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu didukung oleh negara-negara lain, khususnya negara sahabat yaitu Uni Soviet. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa patung pahlawan tidak menggambarkan seorang jenderal atau seorang tokoh perang atau apa itu? Lalu Soekarno menjawab bahwa tidak, pahlawan kita itu adalah rakyat, perjuangan kita itu adalah rakyat kecil, laki-laki dan perempuan, tani dan laki-laki dan perempuan, mereka itu adalah pahlawan kita dalam masa revolusi ini. Nah, itulah jawaban yang disampaikan Bung Karno, sehingga dari situ dapat disimpulkan bahwa tubuh atau monumen ini bukan menyimpulkan komunisme, tapi malah memberikan pesan bahwa perjuangan kemerdekaan kita itu dilakukan oleh rakyat kita sendiri, oleh rakyat kecil, oleh orang-orang tani yang juga berjuang dalam masa revolusi waktu itu. Nah, Bapak Ibu semuanya terkait pertanyaan kedua dari Mas Agung tadi itu, bahwa apakah Kennedy itu ternyata bersahabat dengan Khrushchev. Nah, ini menarik Bapak Ibu semuanya. Setelah saya menyelesaikan buku yang ini, Kennedy, dengan buku yang selanjutnya nanti tentang Khrushchev itu, saya menemukan simpul-simpul yang menarik. Ternyata akhirnya Khrushchev dan Kennedy itu bersahabat baik. Bahkan mereka itu ingin mengakhiri perang dingin. Mereka itu ingin mengakhiri perlombaan senjata. Bahkan mereka ingin bekerja sama. Salah satunya bekerja sama dalam bidang pertanian. Waktu itu Kennedy juga memberikan bantuan pangan ke Soviet, dan mereka kerjasama di bidang luar angkasa gitu kan. Dan yang menarik itulah Bapak Ibu semuanya, bahwa perang itu adalah juga sebuah industri. Jadi perlombaan senjata itu adalah industri, dan kalau ditanya siapa yang mendapatkan manfaat jika terjadi perang adalah ya kalangan bisnis senjata. Nah, jadi di dalam pemerintahan Kennedy waktu itu juga disampaikan dia akan menarik pasukan mereka dari Vietnam dan akan mengurangi belanja budget militer mereka. Dan itu dari pihak Soviet juga demikian. Dan bisa dikatakan bahwa Soekarno ini merangkul keduanya, Pak Ibu semuanya. Soekarno berhasil menggabungkan keduanya untuk duduk bersama. Dan ini terlihat sekali Bapak Ibu semuanya kalau kita lihat waktu pidato Soekarno di sidang umum PBB tahun 60 dan juga pertemuan KTT negara-negara Asia di Beograd, dan juga akhirnya Khrushchev dan
Kennedy akhirnya bertemu pertama kali di Wina tahun 60 itu menunjukkan bahwa memang peran Soekarno tidak bisa diabaikan di sini. Dan tentunya juga peran-peran negara-negara pemimpin negara yang tergabung di gerakan non-blok atau Asia Afrika tersebut. Demikian Mas Agung, terima kasih Mas Agung.